Selamat sore, perkenalkanlah saya memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa. Pada waktu ini kami akan mempresentasikan dan mensimulasikan mengenai digital counter, khususnya untuk 4-bit counter up and down. Sebelum saya memulai, perkenalkanlah saya juga memperkenalkan anggota tim yang menyusun ya, dari mahasiswa dan mahasiswi STT Duta Bangsa. Yang pertama adalah saya sendiri, Andreas Hendra, kemudian Mutmainah Ramadhani, kemudian Naja Zahrautunisa, kemudian juga ada Teguh Firmansyah, dan Muhammad Fajar, serta yang terakhir adalah Mulyadi Ahmad. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memberikan sedikit ulasan mengenai apa itu digital counter. Mungkin teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian seringkali tanpa sadar sudah merasakan mengenai atau melihat bahkan ya, atau menggunakan counter atau dalam bahasa Indonesia disebut pencatah. Jadi digital counter adalah semacam perangkat elektronik yang digunakan untuk menghitung jumlah kejadian suatu peristiwa atau sinyal dalam bentuk digital. Jadi cara kerjanya adalah menghitung sinyal atau pulsa masukan yang umumnya berbentuk gelombang persegi. Setiap pulsa yang diterima akan bertambah naik atau meningkat atau berkurang hitungannya sesuai dengan model operasinya, baik itu naik ataupun turun, atau up atau down. Ya, jadi paling tidak ada 5 jenis ya, counter up menghitung naik atau counter down menghitung turun, atau juga bisa dua-duanya naik dan turun. Lalu juga dikenal ada yang counter yang tidak sinkron ya, karena menggunakan flip-flop. Ini ada flip-flop digunakan untuk menyimpan memori, dan juga ada yang sinkron. Artinya flip-flop itu mendapatkan sumber masukan dari sumber yang sama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita pernah melihat atau memakainya, yaitu misalnya menghitung produk dalam jalur produksi, mengukur waktu timer kayak stopwatch, menghitung frekuensi sinyal, atau menghitung jumlah kendaraan yang lewat pada satu jalur, atau alat ukur elektronik lainnya seperti osiloskop atau multimeter. Ya, jadi ini juga sekedar singkat bentuk dari rangkaiannya, kalau yang asinkron atau tidak sinkron dan yang sinkron. Perbedaan yang sangat jelas adalah bagaimana input itu diterima. Jadi kalau di dalam asinkron, input akan masuk dari eksternal clock, ya. Dalam hal ini biasanya ada digital clock yang memberi input atau pulsa yang diterima pada flip-flop yang pertama dan diteruskan ke flip-flop berikutnya. Sementara di sinkron itu semua flip-flop memiliki sumber clock yang sama. Itu saja bedanya. Nah, kemudian ini adalah contohnya ya, lebih detail. Seperti kita lihat di sini ada clock dan kita punya 4 flip-flop. Artinya ini adalah 4 bit. Yang di atas ini untuk counter up ya. Jadi cirinya adalah sinyal atau pulsa masuk dari eksternal clock, kemudian diterima flip-flop A dan akan diteruskan ke Q sini, data, penerima data diteruskan ke B. Lalu nanti outputnya akan ditampilkan di 7 segment berikutnya, dan kemudian sinyal akan diteruskan ke C dan D. Akhirnya dibentuklah bilangan biner menurut outputnya. Nah, sedangkan di counter down, sebaliknya, yaitu dia akan masuk dari external clock, kemudian diteruskan ke Q accent, ya, dan seterusnya. Ini adalah model asinkronus. Nah, ini demikianlah penjelasan singkat yang saya bisa bagikan. Nah, sekarang saya akan melakukan simulasi mengenai 4 bit counter up dan down. Ya, jadi ini yang kami susun.
Nah, dalam hal ini seperti dilihat di sini, ini ada dua rangkaian, ya sebetulnya kami gabung jadi satu, dan masing-masing rangkaian yang di atas adalah untuk counter up, ya, yang warna hijau, sementara yang bawah adalah counter down. Nah, itu dikendalikan dari sumber input atau data masuk dari clock, ya, yang akan uh, secara periodically atau secara frekuensi 1 Hz, yang akan memberikan sinyal masuk, ya, dan tipenya adalah low, high, low clock, ya. Dan sama halnya juga untuk yang down, kita memasukkan frekuensi yang sama. Lalu bedanya adalah persis yang dijelaskan sebelumnya adalah kalau di up, dia akan masuk ke Q, kemudian diteruskan ke flip-flop berikutnya, akan outputnya di Q lagi. Sementara kalau down, dia akan masuk dari eksternal clock, dia akan diteruskan lewat Q aksen di sini. Dan seterusnya. Dia akan menghasilkan hitung ke bawah, yang atas hitung ke atas. Jadi ditandai yang hijau ini yang up dan yang down. Lalu ini adalah 4 bit, maka menghitung dari 1, atau dimulai dari 0, kemudian sampai dengan F angka 16. Ya, jadi 4 bit. Sama halnya ini turun dari F menuju 1. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan. Sekarang saya akan mulai simulasinya. Seperti biasa, ya, seperti ditampilkan di sini, yang hijau itu menghitung naik, sementara yang merah menghitung mundur dari F. Dia akan terus-menerus, ya. Seperti diperhatikan di bawah sini adalah warna merah itu melambangkan 1 high, sementara yang biru adalah 0. Jadi ini membentuk angka-angka yang jadi kayak di sini tadi yang merah semua, dia akan 111 untuk 7. Jadi ini yang menentukan output yang ditampilkan oleh 7 segment. Ya, saya kira itu saja yang bisa kami bagikan dalam simulasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan mohon di like dan di subscribe.